Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, semangat, dan sukacita. Jumpa lagi bersama Bu Imelda dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 4. Hari ini kita akan membahas materi kemampuan dan keterbatasanku. Anak-anakku yang terkasih, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas berkat dan rahmat-Mu bagi kami pada hari ini. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa agar mengetahui serta memahami kelebihan dan keterbatasan dalam diri kami, sehingga kami dapat mengembangkan diri kami di kemudian hari demi kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan dapat 1. Menyebutkan sikap yang perlu dikembangkan dalam menghadapi kemampuan dan keterbatasan. 2. Menerima diri sebagai pribadi yang memiliki kemampuan dan keterbatasan. 3. Menuliskan doa syukur kepada Tuhan atas keunikan dirinya. Yang keempat, menjelaskan pesan kitab suci Roma bab 12 ayat 1-8 mengenai rupa-rupa karunia. Anak-anakku, sekarang di hadapan kalian sudah tersaji sebuah tabel, yaitu tabel kemampuan dan keterbatasan. Sekarang, Bu Imal minta anak-anak memberikan tanda checklist atau tanda centang pada kemampuan atau keterbatasan yang kamu miliki. Di situ, Bu Imal sudah memberikan satu contoh kemampuan yang Bu Imal miliki dan satu contoh keterbatasan yang Bu Imal miliki. Silahkan anak-anak mengisinya. Baik, ini adalah tabel kemampuan dan keterbatasan yang berhasil Bu Imal isi. Kemampuan Bu Imal diantaranya menyanyi, bulu tangkis, berpidato, berdoa, dan bercerita. Sedangkan keterbatasan yang Bu Imal miliki adalah menari, bermain sepak bola, berhitung atau matematika, membuat atau membaca puisi, menggambar atau melukis. Bagaimana dengan tabelmu? Pasti banyak sekali kan kemampuan yang kamu miliki? Setelah mengisi tabel tersebut, silahkan anak-anak menjawab 6 pertanyaan di samping. Nah, Bu Imal kasih contoh. Pertanyaan nomor 1, berapa jumlah kemampuan yang kamu tandai? Di sini Bu Imal memiliki 5 kemampuan, berarti Bu Imal tulis 5. Apa kemampuan yang paling kamu sukai? Di sini Bu Imal paling menyukai menyanyi. Nomor 3, bagaimana cara kamu mengembangkan kemampuanmu? Cara saya mengembangkan kemampuan adalah dengan terus belajar, berlatih, dan mengasah bakat. Nomor 4, berapa jumlah keterbatasan yang kamu tandai? Di sini Bu Imal menandai ada 5 keterbatasan. Nomor 5, apa yang paling tidak bisa kamu lakukan? Nah, Bu Imal paling tidak bisa melakukan sepak bola atau bermain sepak bola. 6. Bagaimana caramu mengatasi keterbatasan tersebut? Nah, cara Bu Imal mengatasi keterbatasan tersebut adalah dengan bertanya pada orang yang lebih bisa, berlatih pada orang yang lebih mampu. Anak-anak, yang perlu kita ingat adalah kita semua dianugerahi kemampuan-kemampuan atau bakat yang khas dan unik.
Ada kemampuan yang bersifat jasmani, artinya kemampuan yang mengandalkan tenaga badan kita. Misalnya, kemampuan untuk menari, kemampuan untuk sepak bola, kemampuan bulu tangkis, dan sebagainya. Dan ada juga kemampuan yang bersifat rohani, yaitu kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk berkehendak, kemampuan untuk berdoa, dan merenung. Ada orang yang lebih pandai berpikir di bidang matematika, sedangkan yang lainnya di bidang bahasa. Ada juga orang yang mempunyai kehendak kuat sekeras baja. Orang lain mungkin mempunyai kehendak agak lemah dan cepat marah. Ada juga orang yang dapat berdoa dengan khusyuk, sedangkan orang lain tidak dapat melakukan doa dengan mudah. Nah, anak-anak, kita semua dianugerahi kemampuan itu oleh Allah. Maka patutlah kita bersyukur atas kemampuan dan keterbatasan yang kita miliki. Anak-anakku yang luar biasa, sekarang mari kita baca Roma bab 12 ayat 1-8. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan kepadamu masing-masing. Sebab, sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Anak-anakku, dalam Roma bab 12 ayat 1-8 telah dituliskan bahwa kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita. Maka dari itu, silahkan anak-anak kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, tuliskan karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada kita dalam Roma bab 12 ayat 1-8. 2, bagaimana seharusnya kita menggunakan karunia-karunia itu? 3, apakah kamu dapat menerima dirimu sendiri atau ingin menjadi seperti orang lain? Jelaskan.
Dari Roma bab 12 ayat 1-8, kita dapat menarik beberapa poin penting, yaitu kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita. Ada yang mendapat karunia bernubuat, karunia melayani, karunia untuk mengajar, karunia untuk menasehati, dan karunia-karunia lainnya. Karunia yang berupa kemampuan itu hendaklah kita kembangkan dan kita gunakan dengan sebaik mungkin sesuai kehendak kita. Begitu pula dengan keterbatasan yang kita miliki. Keterbatasan tersebut juga merupakan anugerah dari Allah. Kita harus tetap bersyukur meski memiliki keterbatasan. Ingat, Tuhan sangat mencintai manusia. Tuhan mencintai kita secara pribadi. Maka dari itu, Tuhan menciptakan setiap dari kita itu unik, istimewa, khas, dan tidak ada duanya. Seandainya Tuhan menciptakan semua manusia sama, apakah tidak membosankan? Tentunya pasti sangat membosankan melihat semua manusia sama, melihat dirimu sama dengan yang lain. Pasti sangat membosankan. Terakhir, silahkan anak-anak membuat doa syukur atas kemampuan dan keterbatasan yang kamu miliki. Sampailah kita di penghujung pelajaran. Bu Imel mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang selalu setia mengikuti pelajaran dari awal hingga akhir dengan sangat baik. Maka dari itu, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kemuliaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.